Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya Novita WK Syahaan dengan NIM 21241240654 ingin menyampaikan materi yang saya pelajari selama satu semester, yaitu tentang materi probabilitas dan statistika. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Katrin Sirait selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan mengajari saya. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada CDF atau Cumulative Distribution Function. CDF atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif adalah probabilitas bahwa X akan mengambil nilai kurang dari atau sama dengan X. Fungsi distribusi kumulatif atau CDF dapat ditulis sebagai berikut. Fx, X sama dengan P, X besar kurang dari sama dengan X kecil. Fungsi distribusi kumulatif digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif untuk nilai X yang diberikan. Fungsi kumulatif adalah fungsi yang tidak turun, yaitu jika Fx adalah fungsi kumulatif dari perubahan acak X besar dan X kecil kurang dari sama dengan X2, maka Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2. Sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif. Yang pertama yaitu variabel acak mendekati nilai yang terkecil, maka CDF dari variabel mendekati 0, Fx min tak tentu, min tak hingga sama dengan 0, variabel acak mendekati nilai yang tertinggi, maka CDF dari variabel mendekati 1, Fx tak hingga sama dengan 1. Karena CDF merupakan nilai probabilitas, maka CDF memiliki range dari 0 sampai dengan 1. CDF adalah fungsi yang tidak menurun atau non-decreasing. Transformasi univariat. Suatu perubahan X dengan fungsi peluang P harus memenuhi syarat Px lebih dari sama dengan 0 dan sigma Px sama dengan 1. Pada transformasi perubahan acak diskrit X ke perubahan acak X oleh setiap fungsi, maka transformasi yang akan dilakukan adalah transformasi pada daerah definisinya. Selanjutnya dilakukan transformasi nilai peluang dari Px ke Py untuk setiap X dan Y sedemikian sehingga Y sama dengan. Untuk perubahan acak diskrit yang didefinisikan melalui tabel, Px ini dapat dihitung dengan mudah baik satu-satu maupun tidak. Misalnya untuk Y sama dengan 2X tambah 1 maupun Y sama dengan 2X kuadrat plus 1. Transformasi univariat selanjutnya yaitu untuk perubahan acak yang peluangnya didefinisikan tidak melalui tabel tetapi melalui rumus. Transformasi perubahan lebih mudah jika dibatasi untuk fungsi yang satu. Langkah-langkah untuk mencari fungsi kepadatan dari Y. Apabila X adalah perubahan acak diskrit dan adalah fungsi univariat. Yang pertama, petakan semua X elemen Rx ke Y elemen Ry. Yang kedua, tentukan inverse dari Y sama dengan yaitu X kurang 1. Dengan kata lain, kita mencari unsur-unsur prabayangan dari Y elemen Ry. Yang ketiga yaitu P, Y besar sama dengan Y kecil sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil. Distribusi uniform continue. Jika variabel random X memiliki nilai dengan kemungkinan kemunculan yang sama. Jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random kontinu X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas probabilitas. Densitas uniform 0,5 Fx sama dengan 1/5 for 0, X lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 5. X sama dengan 2,5. Distribusi uniform kontinu yang selanjutnya itu jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, jika variabel random X memiliki nilai kontinu dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random kontinu X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas probabilitas. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi sebaran data dianggap merata.
Nilai rata-rata kurang nilai median, kurang nilai modus. Grafiknya dapat dilihat seperti gambar tersebut yang di bawah. Sifat kurva normal. Kurva selalu berada di atas sum X. Bentuknya simetris atau rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Memiliki asimptot di atas sum X. Kurva adalah sin. Sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5 juga. Distribusi eksponensial yang pertama mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu, misalnya waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan telepon, dan sebagainya. Termasuk juga distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma. Dengan satu, berikut adalah beberapa karakteristik penting dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan distribusi kontinu, merupakan juga keluarga distribusi atau family distribution. Kurva distribusi eksponensial adalah menceng atau condong ke dalam. Nilai X berkisar dari 0 sampai tak hingga. Puncak kurva distribusi eksponensial selalu di X sama dengan 0. Kurva distribusi eksponensial akan selalu menurun ketika X makin besar. Perubahan acak kontinu X akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta bila fungsi padatnya berbentuk fx theta sama dengan 1 theta dikali x pangkat min x per theta, di mana x lebih dari 0 untuk nilai nolnya x dan lainnya. Selanjutnya yaitu probability mass function. Probability mass function hanya digunakan untuk variabel diskrit atau kategorial. Sebagai contoh seperti memperdadu, dalam kasus ini mengikuti discrete distribution karena tidak ada nilai yang di tengah-tengah. Selain itu, setiap kemungkinan nilai di PMF pasti memiliki nilai lebih dari 0 serta total keseluruhan kemungkinan yang adalah berjumlah 1. Jika dibuat tabel, kemungkinan dari pelemparan dadu akan menjadi nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki probability yang sama yaitu 1/6. Dengan melihat tabel ini, total dari keseluruhan kemungkinan yang ada akan menjadi 1. PDF atau probability density function. Bila suatu variabel bisa memiliki nilai tak terbatas antara dua nilai, maka variabel tersebut dapat mengikuti PDF. Kemungkinan pada PDF diukur berdasarkan range nilai, bukan berdasarkan suatu nilai saja. Sebagai contoh, semisal kita memiliki sampel persebaran IQ dari nilai 20 hingga 180 dengan min sampel 100 dan standar deviasi 20, persebaran data tersebut dapat dilihat pada gambar samping. Dalam hal X adalah variabel acak diskrit dengan nilai kemungkinan dilambangkan X1, X2, XI, dan seterusnya. Pengertian fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen merupakan fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen, di mana momen ini dihasilkan dan digunakan untuk mengambil nilai harapan, nilai ratan, dan varian dari suatu perubahan acak. Momen-momen yang dihasilkan ini biasanya mencari nilai harapan, nilai ratan. Tidak hanya itu, fungsi pembangkit momen juga bisa digunakan untuk mencari distribusi dari suatu perubahan acak yang baru. Fungsi pembangkit momen perubahan acak X yang dinyatakan dengan mx plus mx definisikan seperti rumus yang di bawah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa momen RR dinotasikan dengan urut bila diperoleh melalui fungsi pembangkit momen. Dengan kata lain, fungsi pembangkit momen merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen sehingga tidak heran jika nama yang diberikan kepadanya adalah fungsi pembangkit momen. Rumusnya yaitu M aksen X T sama dengan 0,
X besar sama dengan mu aksen 1. Selanjutnya, untuk mencari varians, kita perlu mencari momen kedua dari fungsi MGF terlebih dahulu. Momen variabel random. Jika n sama dengan 1, maka X besar merupakan momen pertama di sekitaran titik 0. Untuk N2 sama dengan 2, maka X2 merupakan momen kedua dari variabel random X sekitar titik 0. Secara umum, momen suatu variabel random tidak selalu ada. Bila suatu variabel random tidak punya min, dikatakan variabel random tersebut tidak mempunyai momen pertama. Variabel random discrete, misalkan X sama dengan variabel random discrete dengan nilai pengamatan X1, X2 sampai seterusnya hingga Xn, dan PXI sama dengan PX besar sama dengan X1 besar, I sama dengan 1,2, 3 dan seterusnya hingga N. Ekspektasi variabel random X di atas dituliskan sebagai X besar didefinisikan sama dengan sigma dari N hingga I, XI dikali PX. Sifat-sifat nilai ekspektasi. Jika C adalah sebuah konstanta, maka EC sama dengan C. Jika C adalah sebuah konstanta dan X variabel random, maka ECX sama dengan E dikali C dikali EX. Jika A dan B suatu konstanta dan X merupakan variabel random, maka X A X besar tambah B sama dengan AE dikali X besar. Pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dan dalam bentuk fungsional. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Model regresi linear sederhana. Rumusnya yaitu YI sama dengan A plus BXI, di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B koefisien regresi, di mana N adalah jumlah sampel XI adalah data variabel bebas ke I, dan YI adalah data variabel tak bebas ke I. X dan Y adalah rata-rata untuk masing-masing variabel X dan Y. Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen X mampu menjelaskan variabel dependen Y dalam model regresi yang terbentuk. Dirumuskan R kuadrat sama dengan SSR per SSI, di mana SSR sama dengan sigma YI dikurangi kuadrat, SST sama dengan sigma YI dikurangi kuadrat. Pengertian korelasi. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Dalam statistik, kita mengenal hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak hubungan antara variabel disebut korelasi. Rumus koefisien korelasi seperti yang ada pada gambar, di mana X sama dengan variabel independen, Y sama dengan variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Selanjutnya ada interpretasi besarnya nilai koefisien korelasi. Yang pertama, R sama dengan 0 tidak ada korelasi. R lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0,2 menyatakan hubungan keeratan sangat lemah. R lebih dari 0,2, kurang dari sama dengan 0,4, menyatakan hubungan keeratan lemah. R lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,7 menyatakan hubungan keeratan cukup kuat. R lebih dari 0,7 dan kurang dari 0,9 menyatakan hubungan keeratan kuat. R lebih dari 0,9 dan kurang dari 1 menyatakan hubungan keeratan sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu R sama dengan 1, korelasinya yaitu sempurna. Konsep distribusi Bernoulli adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan
Dua kemungkinan hasil yaitu sukses dan gagal. Contohnya adalah pelemparan satu buah mata uang logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh dari satu kali pelemparan, yaitu angka dan gambar. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret. Jumlah kesuksesan dalam N percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling lepas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Perhitungan distribusi binomial pada umumnya dilakukan pada percobaan dengan kemungkinan sukses mulai dari 0 mutlak, semua gagal, hingga sukses total atau semua sukses, di mana jumlah kesuksesan maksimal pada distribusi normal akan bernilai sama dengan besaran N. Pada soal distribusi binomial normal, besarnya rata-rata min, serta variabel juga dapat dicari dengan mudah. Ciri-ciri distribusi binomial. Percobaan dilakukan berulang sebanyak N kali. Jika P tepat 0,5 distribusi simetris, jika P lebih dari 0,5 distribusi miring ke kiri. Peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal dinyatakan sebagai Q, di mana P sama dengan 1 dikurang Q. Apabila P bernilai tetap, sedangkan N semakin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. Setiap percobaan memiliki sifat independen satu dengan lainnya. Jika tetap serta P terkecil atau kurang dari 0,5, maka distribusinya miring ke kanan. Keluaran eksperimen hanya memiliki dua kategori, yaitu berhasil atau gagal, ya atau tidak. Jenis-jenis distribusi binomial. Yang pertama ada distribusi binomial negatif, yang kedua ada distribusi binomial kumulatif, dan yang terakhir ada distribusi binomial Poisson. Distribusi Poisson. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut sebagai distribusi Poisson, di mana memiliki rumus Px sama dengan E dipangkatkan min dikali min pangkat X per X aksen, atau Px sama dengan E dipangkat min lambda dikali lambda X per X. Pendekatan binomial atau Poisson. Fungsi distribusi peluang binomial dapat ditulis seperti yang ada pada rumus. Jika dilakukan transformasi P sama dengan mu per N, maka seperti rumus dari definisi bilangan natural E, diperoleh juga memiliki rumus juga. Kemudian ciri-ciri distribusi Poisson. Satu, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Dua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut, dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah kecil dapat diabaikan. Penggunaan distribusi hipergeometrik dapat diaplikasikan pada banyak bidang, misalnya penerimaan sampel, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas. Berikut beberapa aplikasi distribusi hipergeometrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah barang yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah kiriman. Dua, jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam pendidikan seperti dalam penyelidikan pendapat umum atau survei. Kemudian ada distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling adalah distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari
sampel acak atau menggambar populasi. Pada hakikatnya, distribusi sampel yang rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C sampel dan N besar adalah ukuran populasi dan N adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Pemilihan sampel dari populasi terbatas apabila sampel-sampel random beranggotak N masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean dan standar deviasi dengan pengembalian mean sama dengan sigma X per N besar dan standar deviasi sama dengan akar dari sigma X kurang mu pangkat 2 per N besar. Kemudian ada teori limit sentral. Pada umumnya, normalitas dari distribusi sampling rata-rata disebut teorema limit sentral dan dinyatakan yang pertama, jika populasi tidak terdistribusi secara normal untuk sampel dengan jumlah N lebih dari 30, distribusi sampling dapat diasumsikan mendekati distribusi normal. Yang kedua, jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi sampling akan normal. Berlaku rumus di mana min X sama dengan min, standar deviasi X sama dengan X per akar N. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.